Halo Fitnessmania, kali ini kita akan dalam video review dari video Bri Aderai yang berjudul dengan organ hati sehat maka imun bisa kuat. Jadi supaya imunitas kita bisa kuat maka organ hati kita perlu dijaga kesehatannya. Ya, apa sih caranya? Bagaimana caranya kita bisa menjaga? Yuk, mari kita lihat pembahasannya dari Bri Aderai ini yang sudah kita sematkan teks bahasa Indonesianya. Hari ini kita akan membahas soal yang berhubungan dengan kesehatan liver kita, ya teman-teman ya. Kalau kita lihat sekali lagi, penyebab daripada kegemukan itu, obesitas itu bukan menyebabkan kesakitan, tapi obesitas disebabkan oleh yang hampir kebanyakan disebabkan karena yang disebut dengan yang namanya resistensi insulin, ya, atau insulin resistant. Nah, insulin resistant itu sebenarnya kalau panduannya teman-teman sebenarnya bisa lihatnya dari kalau teman-teman mengecek yang namanya HbA1c-nya itu kalau sudah di atas 5,7 kira-kira seperti itu ya. Kita udah masuk ke yang namanya resistensi insulin atau yang dikenal yang namanya prediabetes sebelum akhirnya teman-teman diabetes tipe 2. Sebuah penyakit yang sebenarnya kalau kita bisa katakan itu penyakit yang sebenarnya gradual. Jadi kalau kita lihat di sini salah satu penyakit yang paling populer gitu yang dikenal dengan namanya fatty liver disease atau yang dikenal dengan namanya either alkoholik atau non-alkoholik fatty liver disease. Jadi penyakit yang berhubungan dengan fatty liver. Biasanya itu sifatnya progresif kalau teman-teman tahu. Jadi disebabkan karena apa? Karena ulah perilaku kita, karena pola makan kita, terutama konsumsi karbohidrat yang berlebihan, akhirnya livernya nggak tahan lagi. Makanya kenapa berawal dari ketidaksensitifan sel, akhirnya menyebabkan resistensi insulin, akhirnya menyebabkan yang lain-lainnya. Ketika fungsi livernya pelan-pelan menurun, ya, mulai dari yang sifatnya halus, pelan-pelan lama-lama semakin parah, dan terakhirnya mungkin end stage-nya bisa serosis atau bahkan bisa kanker, ya, kanker hati ya kalau orang bilang itu ya, sehingga harus transplantasi dan sebagainya. Tapi proses itu perlu waktu yang memang sangat lama, ya. Yang uniknya daripada problem sama liver kita adalah sebelum dia parah banget, ibaratnya nggak kelihatan teman-teman sekalian. Makanya kadang-kadang ketika teman-teman mau ngetes gitu, tes darah, kira-kira oh liver enzimnya nggak kenapa-napa gitu katanya, tapi pelan-pelan lama-lama, makanya kenapa disebut yang namanya progressive disorder itu karena ulah perilaku kita. Nah, apa sih fungsi daripada liver kalau teman-teman tahu? Fungsinya nomor satu, dia sebenarnya sebagai tempat, ibaratnya waktu kita makan karbohidrat, makan tepung, makan kentang, makan roti, makan mie, dirubah menjadi gula, ya. Gula masuk ke dalam darah, insulin kita mengambil kelebihan itu dan disimpan. Nah, tempat penyimpanannya itu yang disebut namanya liver glycogen, atau kalau seandainya liver yang sangat terbatas, kita cuma punya, makanya kenapa disebut liver itu pabrik kimia yang jumlahnya cuma kalau pound ya, kalau kira-kira sekitar 1,5 sampai 2 kilo, atau kalau pound itu sekitar mungkin 3 pound sampai 5 pound kira-kira ya. Itu jadi fungsinya itu adalah kesatu untuk cadangan makanan, yang kedua kalau kelebihan disimpan di dalam sel lemak ya. Dan yang kedua fungsi daripada liver itu sendiri adalah sebenarnya kalau kita berbicara chemical factory, dia sebenarnya untuk detoksifikasi, untuk menetralisir yang namanya racun kalau teman-teman tahu gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa dibutuhkan satu badan yang sehat untuk bisa menetralisir tersebut. Bayangkan kalau fungsi liver kita makin hari diberikan beban, makin lama makin berat, makin lama makin berat, otomatis kemampuan untuk membantu kita untuk punya imunitas yang tinggi itu tidak terjadi ya. Jadi teman-teman lihat ini mekanismenya kurang lebih sebagai berikut tadi ya. Kita konsumsi makanan karbohidrat, otomatis gula darah kita menjadi meningkat. Ketika gula darah kita meningkat, insulinnya hadir ya, insulinnya banyak lagi. Akhirnya ketika banyak dimasukkan ke dalam sel. Nah, salah satunya adalah tentunya adalah liver dan otot. Tapi otot teman-teman nggak pernah ngelatih gitu ya. Nah, ini terus tapi makannya terus banyak akhirnya menciptakan beban. Akhirnya livernya kecapean. Ditambah lagi dengan apa? Ditambah lagi dengan ulah perilaku teman-teman yang ngapain? Salah satunya contohnya mengkonsumsikan alkohol. Nah, ini makanya kenapa paling sering penyakitnya dikenal dengan yang namanya alcoholic fatty liver disease. Kalau teman-teman nggak konsumsi alkohol, teman-teman konsumsi apa? Konsumsi gula tadi di sini. Dan juga tambahan lain yang membuat jadi livernya jadi berat juga adalah ketika terjadinya benda asing yang masuk gitu ya, yang berupa toxicity atau toksin tadi, yang liver harus kerja untuk menetralisirnya. Mulai dari bisa pestisida, bisa plastik, bisa klorin, bisa yang namanya over the counter drugs kalau istilahnya. Jadi kita kadang-kadang pusing makan obat, pilek makan obat, apalagi misalnya tenggorokan sakit makan obat gitu ya. Jadi obat-obatan itu otomatis nanti akhirnya, makanya kenapa ada satu penelitian yang mengatakan ada lebih dari ribuan kasus gitu, ada hampir 16.000 kasus yang hubungannya gara-gara obat over the counter drugs itu dengan masalah disfungsi si liver tadi ya. Jadi teman-teman makanya bisa lihat di sini kita tidak mau, sekali lagi ya, berkeinginan maunya esensinya sehat, metodenya tidak terjangkit, tapi yang kita lakukan di rumah adalah apa? Kita lari ke fooding, tanpa kita sadari kita menciptakan satu sabotase sendiri. Yang
harus di stop untuk mengurangi bebannya kalau teman-teman tahu. Jadi nomor satu udah pasti yang di stop adalah alkohol, ya paham ya teman-teman ya, mesti ngerti ya. Sekali-sekali katanya saya boleh gak minum ini apa, tapi teman-teman tahu bahwa kerjanya liver ya yang ada di belakang rib cage kita di sebelah kanan ini, yang beratnya tadi cuma sekitar 3 pound itu kan terbatas. Ya teman-teman diingat. Yang kedua adalah gula. Terutama gulanya dari mana teman-teman sekalian? Terutama dari fruktos. Kalau kita bicara gula pasir ya teman-teman, gula pasir itu 50% itu glukos, 50%-nya fruktos. Belum ditambah lagi kalau fruktosnya datangnya dari makanan proses yang disebut namanya high fructose corn syrup, ada kandungannya itu juga. Kenapa fruktos itu bahaya atau berat buat liver? Karena fruktos adalah satu-satunya ibaratnya, kalau glukos masih bisa diproses melalui yang lainnya, otot dan sebagainya, sel lain. Tapi kalau glukos, kalau fruktos itu hanya bisa diproses hanya melalui liver. Jadi kerja livernya makin lama makin berat, ya. Dan ditambah lagi juga apalagi yang membuat liver kerjanya juga berat juga, yaitu adalah lemak yang kalau istilahnya orang bilang yang namanya man-made fat. Lemak yang proses itu artinya apa? Biasanya lemak-lemak yang dibuat dengan melalui proses pemanasan yang tinggi dalam waktu yang lama sehingga akhirnya terjadi toxicity gitu ya. Bisa juga ini macam-macam, yaitu adalah bisa trans fat, bisa apalagi ya, kalau teman-teman lihat mungkin margarin ya contohnya, lalu minyak-minyak vegetable mulai dari soy, corn, canola, memberikan beban kepada liver untuk kerjanya lebih berat. Kan berarti nggak boleh ya sekali-sekali, mungkin nggak kenapa-napa gitu ya. Kadang-kadang kita juga kena pesticide, kadang-kadang pestisida, kadang-kadang kena GMO gitu ya. Tapi teman-teman sekali lagi kalau terus-menerus ya, kita bukan mengambilnya dari lemak yang alami, tapi lemak yang proses. Karena apa lemak yang proses? Omega 6-nya itu jauh lebih tinggi daripada omega 3-nya. Dia namanya pro-inflamasi gitu ya kalau teman-teman tahu. Solusinya adalah apa dong yang mesti kita konsumsikan? Teman-teman ingat ya strategi kita. Kalau seandainya kita turunin karbohidrat, berarti low carbs, berarti yang kita mesti naikkan adalah apa? High fat. Jadi low carbs, high fat. Tapi fatnya dalam arti apa? Yang alami. Yang alami berarti apa? Yang omega 3-nya lebih daripada omega 6. Selain itu juga adalah apa? Yang anti peradangan. Dapatnya dari mana? Semua berbagai sumber mulai dari misalnya minyak ikan, alpukat, kuning telur, bisa dari olive oil, bisa dari coconut oil, MCT oil dan sebagainya ya. Teman-teman nanti belajar dari video saya tentang pilihan lemak, makan lemak, bakar lemak gitu ya. Teman-teman bisa lihat lemak-lemak yang alami ya, itu satu. Yang kedua adalah tentunya adalah teman-teman bisa dapatkan kalau seandainya lemaknya tinggi, kita konsumsi proteinnya cukup, dapat protein juga, dapat lemak juga. Kadang-kadang dari salmon, kadang-kadang dari daging, dari steak dan sebagainya. Juga kita kombinasikan makannya sama apa? Sama sayur, terutama yang dedaunan. Jadi green leafy namanya, itu artinya sayur-sayur yang dedaunan. Jadi bukan kacang-kacangan kayak beans gitu ya, bukan, tapi yang dedaunan. Nah itu artinya apa? Respon insulinnya rendah, jadi kerja livernya rendah juga. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, nah ini yaitu adalah kita berbicara yang namanya nutritional liver support gitu. Jadi makanan-makanan yang membantu kita untuk supaya livernya kita juga jadi punya kesehatan yang lebih baik. Nah kesehatan liver itu kadang-kadang kita dapat bukan cuma dari pola perilaku kita makan juga, tapi juga bisa juga dari suplementasi maupun dari makanan sehari-hari. Indonesia dijajah oleh Belanda itu 350 tahun karena apa teman-teman? Karena rempah-rempahnya ya. Jadi oleh sebab itu salah satu yang paling baik, yang alami, yang mengandung herbal. Kadang-kadang pendekatannya homeopati itu sangat bagus sekali gitu. Nah salah satunya adalah apa aja? Ya macam-macam. Bisa ada jahe, temulawak, kunyit, kencur, kayu manis, jahe merah dan sebagainya, itu banyak sekali. Semoga ini bermanfaat. Setujukah Anda bahwa sehat adalah pilihan hidup kita. Jadi kita bebas memilih makanan apa yang kita konsumsi dan kita bebas melakukan gaya hidup seperti apa. Tapi kita tidak bebas dari konsekuensinya. Jadi kita mau enak di depan atau mau enak di belakang, itu pilihan kita. Ya. Selain itu kita tidak bisa membayar orang melakukan push up, pull up, atau squat, tetapi kita yang mendapatkan ototnya. Jadi kita yang harus melakukan pada diri kita sendiri. Kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata juga dipengaruhi oleh kekuatan fisik. Jadi kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala masalah dan tantangan dalam hidup kita. Saya Joko Afo bersama Bina Genet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh.
Di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.